masuk lagi kita ke berikutnya adalah customer satisfaction three-part system. Ada 3 part untuk mencapai kepuasan konsumen. Yang pertama adalah human resource management. Ada 3 part ya. Bagian pertama human resource management. Bagian yang kedua adalah company operation and process. Yang ketiga adalah customer expectation. Nah, 3 part ini akan bertemu di tengah lingkaran ini menjadi customer satisfaction. Jadi kalau ketiga bagian ini dikombinasikan, itu hasilnya adalah customer satisfaction. Karena keberhasilan perusahaan itu terutama ditentukan oleh kepuasan konsumen, apapun perusahaannya. Tadi contohnya perusahaan mobil Toyota, customer sangat puas dengan mobil Toyota sehingga perusahaan Toyota sukses. Atau motor Honda, customer puas dengan motor Honda sehingga perusahaan Honda semakin sukses. Atau tadi perusahaan makanan gitu, biskuit. Jadi intinya adalah apapun perusahaannya, kuncinya adalah bagaimana memuaskan konsumen atau customer satisfaction. Berikutnya adalah indicators for customer satisfaction. Jadi untuk membuat customer puas supaya perusahaan itu sukses, indikatornya apa saja? Yang pertama adalah frontline empowerment, yaitu bagaimana memberdayakan frontline. Frontline itu adalah karyawan garis depan atau karyawan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Contohnya apa? Kalau kita pergi ke bank, suka ada teller, itu adalah frontliners. Kalau kita pergi ke restoran, suka ada pelayan yang melayani kita, itu adalah frontliners. Kalau kita naik pesawat, ada pramugari, itu adalah frontliners. Jadi frontliners adalah orang yang langsung berhubungan dengan konsumen. Frontliners empowerment. Jadi frontliners yang memiliki skill, knowledge, dan empower itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Kedua adalah excellent hiring, training, attitude, and moral for frontline employees. Jadi customer frontline tadi, kalau mau sukses, perusahaan yang pertama, excellent hiring, maksudnya perekrutan yang excellent. Dipilihlah sumber daya manusia yang memang benar-benar excellent. Misalnya kita merekrut tenaga kerja untuk pramugari, tentunya akan dipilih pramugari yang excellent. Dari postur tubuhnya, dari ketinggian tubuhnya, dari cara bicaranya, cara berpakaiannya, mannernya, perilakunya, dan lain-lain kita bisa lihat pramugari-pramugari penerbangan bintang 5 seperti dulu ya ada Garuda Indonesia, kemudian ada Singapore Airlines, itu adalah salah satu pramugari yang excellent melalui proses excellent hiring. Karena bukan orang sembarangan yang bisa direkrut sebagai pramugari. Kemudian ada trainingnya dan attitude, sikap yang baik, juga moral. Untuk frontline employees. Jadi frontliners adalah garda terdepan untuk membuat customer puas. Yang ketiga adalah proaktif customer service system. Jadi punya suatu sistem yang proaktif. Contohnya begini. Kalau pasif, produsen atau perusahaan menunggu komplain. Ada komplain tidak? Kalau nggak ada komplain dianggap aman. Tapi belum tentu. Banyak konsumen yang tidak puas, dia akan pindah, ya, pindah ke perusahaan lain yang tanpa disadari oleh perusahaan tersebut. Yang dimaksud proaktif customer service system itu seperti apa? Jadi misalnya perusahaan-perusahaan sering membuat survei, bagaimana produk kami, apa tanggapan, apa masukan, apa saran. Nah itu adalah proaktif. Jadi mengetahui permasalahan sebelum permasalahan itu terjadi. Jadi dia sangat proaktif. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan survei kepuasan konsumen itu adalah perusahaan yang proaktif, bukan pasif. Berikutnya adalah use of all listening posts. Jadi bagaimana menggunakan semua masukan konsumen itu untuk ditindaklanjuti. Kemudian quality requirements of market segment. Maksudnya adalah setiap perusahaan itu punya market segment tersendiri. Contohnya begini ya, kalau kita berbicara handphone yang kelas paling bawah misalnya Realme ya, Realme misalnya ya, untuk menengah ke bawah. Handphone golongan menengah biasa pakai Samsung. Handphone menengah ke atas itu biasanya pakai iPhone. Itu adalah ada segmen tersendiri. Sama juga seperti halnya mobil. Mobil untuk kalangan bawah misalnya mobil Daihatsu. Mobil kalangan menengah Toyota, mobil kalangan atas itu mungkin BMW atau
Mercedes-Benz. Jadi masing-masing produk itu punya segmen tersendiri. Makanya disebut sebagai customer segment. Kemudian requirement-nya harus clear. Produk kita itu akan menyasar konsumen jenis apa? Kalau contohnya tadi misalnya menengah ke atas, iPhone. iPhone harganya ada yang 16 juta, ada yang 20 juta. Realme ada yang 2 juta. Dengan spek yang sama, Realme 2 juta sudah dapat selevel iPhone, tapi tentu dengan kualitas yang berbeda. Segmentasinya itu udah berbeda, itu adalah market segment. Kemudian commitment to customer, yaitu bagaimana berkomit untuk customer. Kemudian understanding customer requirement, adalah bagaimana kita memahami requirement dari konsumen yang kita tuju. Kemudian service standard meeting customer requirement. Artinya standar-standar service kita sesuai dengan market segmen yang akan kita tuju. Itu adalah indikator dari customer satisfaction. Berikutnya kita akan masuk ke cost of quality, review of quality cost. Ini ada bukunya, Cost of Quality, Dr. Amartya Sen, bisa dicari di Amazon ya kalau mau beli yang PDF, softbook. Kalau yang beli yang hardbook itu bisa juga di Amazon atau bisa di Gramedia. Higher quality means higher cost. Jadi kalau semakin tinggi kualitasnya, kemungkinan biaya produksinya juga akan cukup tinggi. Ya contoh sederhana tadi kualitasnya BMW dengan kualitasnya Daihatsu itu tentu jauh berbeda. Dan harga pembuatan BMW tentu lebih mahal dibandingkan pembuatan sedan Daihatsu. Quality attributes such as performance and feature cost more in term labor, material, design, other costly resource. The additional benefit from improved quality do not compensate for additional expense. Jadi quality itu yang terdiri dari labor itu buruh, material itu raw material ya. Kemudian ada design dan other costly resources. Jadi semuanya ini membutuhkan biaya. Kemudian yang ketiga adalah additional benefit for improved quality. Oke, selamat bergabung Dimas Satria. Iya, Pak. Ya, oke. Berikutnya adalah the cost of improving quality is less than resulting saving. Jadi maksudnya adalah cost yang untuk mengimprove quality itu akan pada akhirnya akan menghemat biaya. The saving result from less rework, scrap, other direct expenses, relative defect. Jadi kalau barang-barang yang berkualitas itu ternyata jauh lebih hemat biaya dibandingkan barang yang tidak berkualitas. Contohnya apa? Barang yang berkualitas tentu kerusakannya akan lebih jarang dibandingkan barang yang tidak berkualitas. Contohnya, barang yang berkualitas dia berani menggaransi 5 tahun. Artinya sudah diprediksi bahwa 5 tahun itu akan tahan, tidak terjadi kerusakan. Tetapi barang yang tidak berkualitas tidak berani memberi garansi 5 tahun. Mungkin garansinya hanya 1 tahun. Karena dia tahu kalau 5 tahun sudah pada rusak, akan membuat kerugian. Jadi barang yang berkualitas ternyata lebih hemat dari sisi apa? Rework, pengerjaan ulang, kemudian scrap, bangkai gitu ya, bangkai yang lebih bangkai, maksudnya bangkai produk. Kemudian direct expenses atau biaya-biaya yang langsung. This is set account for the focus of continuous improvement of process in Japanese firm. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu ada namanya lean factory, pabrik-pabrik yang biayanya itu sangat rendah, lean factory efisien. Jadi di pabrik Jepang ada pabrik yang bisa membuat produksi itu sangat efisien atau lean factory. Jadi ini adalah cost of quality, bagaimana kita generate biaya terhadap kualitas. Sekilas, barang yang berkualitas itu biayanya mahal. Tetapi dalam jangka panjang, justru barang yang berkualitas itu akan lebih murah dibandingkan barang yang tidak berkualitas karena akan lifetime-nya akan lebih lama, kemudian daya tahannya juga lebih durable atau tahan lama, lebih awet, dan tidak bolak-balik ada kerusakan.